Terima kasih, Pak. Terima kasih. Baik, Shalom saudara-saudara, untuk Shalom. mendasari Shalom, Pak. firman Tuhan yang berkaitan dengan ajaran Allah Tritunggal, kita akan memulainya dari pembahasan mengenai praeksistensi Yesus. Jadi, Kristus sebelum kedatangannya sebagai manusia. Oleh karena itu kita akan membaca firman Tuhan dari Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan 3, ayat 14 dan ayat 18. Demikian firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Yohanes mengawali Injilnya dengan penegasan tentang praeksistensi Yesus sebelum kedatangannya ke dunia. Dan dia bukan menggunakan istilah yang baru, melainkan istilah yang sudah ada sebelumnya, yaitu firman. Firman itu dalam Injil Yohanes disebut dalam bahasa Yunani logos. Namun tidak seperti yang sering disalahpahami oleh orang-orang di luar kekristenan. Logos di sini bukan dari filsafat Yunani, tetapi logos ini terjemahan dari Alkitab bahasa Yunani yang dibuat oleh orang-orang Yahudi sebelum zaman Kristen di Alexandria, yaitu Septuaginta, di mana logos adalah terjemahan dari bahasa Ibrani davar. Davar itu artinya firman, firman Allah. Allah menciptakan segala sesuatu dengan firman-Nya. Karena itu, oleh Injil Yohanes ditekankan apakah firman itu sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Karena oleh firman itulah Allah menciptakan segala sesuatu. Dan ini tentu bukan hal yang baru bagi seorang Yahudi. Pada mulanya adalah firman, itu menekankan bahwa firman itu sama-sama kekal dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Lalu ayat 2, setelah menekankan ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, ayat 3 mengatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dia di sini tidak merujuk kepada kemanusiaan Yesus, tapi merujuk kepada Yesus sebagai firman Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, artinya segala sesuatu dijadikan oleh firman. Dan tanpa Dia, tanpa firman, tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi ini sebetulnya bukan menyampaikan sesuatu yang sama sekali baru. Kalau kita membaca kitab Kejadian, bagian dari buku pertama Torah, ya, kitab Taurat,
Bahasa Ibrani-nya Bereshit, itu kitab Kejadian. Itu sudah jelas dikatakan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dengan firman-Nya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bagaimana bumi itu awal diciptakan? Bumi itu belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, itu proses penciptaan mula-mula. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Arti melayang-layang di sini kata kiasan, tidak harus dipahami dalam pengertian seolah-olah Allah itu seperti roh Allah itu seperti burung yang melayang-layang di atas samudra dan samudranya lebih besar dari burungnya, bukan itu. Merah kefet alfeni hamayim, dalam bahasa aslinya itu roh Allah itu menyalurkan kehidupan dari diri Allah kepada alam semesta, sehingga alam semesta ini bergerak, planet-planet pada orbitnya masing-masing, pada tertib dari chaos menjadi kosmos, dari ketidakteraturan menjadi keteraturan. Dan itu karena roh Allah. Lalu berfirmanlah Allah. Jadi segala sesuatu diciptakan dari tidak ada menjadi ada. Jadilah terang, maka terang itu jadi. Jadi Allah menciptakan segala sesuatu itu dengan firman-Nya dan roh-Nya. Nah, Allah, firman-Nya dan roh-Nya itulah yang nanti disebut sebagai Tritunggal. Jadi Tritunggal itu sebetulnya bukan sesuatu yang baru, tetapi eksplisitasi dari apa yang implisit sudah ada dalam kitab Taurat dan kitab para nabi. Jadi artinya Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu artinya bahwa Allah selalu berdiam kekal bersama firman-Nya dan roh-Nya. Maka seringkali orang bertanya, dan gambaran yang lebih mudah itu, Allah dengan firman Allah lebih dulu mana adanya. Ini untuk memudahkan. Kalau dijawab lebih dulu Allah, berarti Allah itu merujuk kepada eksistensi ilahi, keberadaan Allah, Elohim. Kalau keberadaan Allah itu ada sementara firman-Nya belum ada, berarti ada waktu di mana Allah pernah ada tanpa firman, karena firman-Nya belum ada. Itu tidak mungkin. Tapi kalau dijawab lebih dulu firman-Nya lah, terus firman-Nya siapa? Maka Allah dengan firman-Nya sama-sama kekal. Begitu juga kalau dikatakan lebih dulu mana Allah dengan roh Allah. Seperti roh manusia ada dalam diri manusia, begitu roh Allah ada dalam diri Allah, tentu sama-sama kekal. Tidak mungkin Allah pernah ada tanpa rohnya. Karena Allah, firman Allah, dan roh Allah selalu kekal bersama-sama dengan Allah. Itulah sebabnya Yesus bersabda dalam Yohanes pasal 8 ayat 42. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang telah mengutus aku. Kalau Allah itu Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Apa yang ditekankan Yesus di situ? Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Aku yang keluar dari Allah itu tidak mungkin manusia. Aku yang keluar dari Allah itu tidak mungkin merujuk pada kemanusiaan Yesus. Tetapi tentu Yesus yang praeksisten sebagai firman tadi. Yesus yang sudah dari kekal ada bersama Bapa, itulah yang keluar dari Allah. Lalu fisiknya Yesus tidak keluar dari Allah. Fisiknya Yesus keluar dari Bunda Maria. Maka dikatakan dalam Lukas pasal 1 ayat 42, diberkatilah buah rahimmu, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, ini kata malaikat untuk Bunda Maria,
dan diberkatilah buah rahimmu. Buah rahimnya Bunda Maria itu adalah Yesus. Jadi kemanusiaan Yesus adalah buah rahim Bunda Maria, buah tubuh Bunda Maria. Tapi secara ilahi, firman Allah itu satu dan sehakikat dengan Allah. Karena itu dikatakan keluar dari Allah. Sama seperti firman Allah keluar dari Allah. Begitu juga Roh Kudus yang satu dengan Allah keluar dari Sang Bapa. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, dialah yang bersaksi tentang aku. Jadi baik putra atau firman maupun Roh Kudus itu asalnya dari Allah yang satu, dari Bapa. Maka dikatakan misalnya di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 10 dan ayat 11. Itu perumpamaan tentang roh Allah. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh roh. Sebab roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapakah gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah selain roh Allah. Jadi diumpamakan seperti roh manusia ada dalam diri manusia, maka roh Allah yang menyelidiki segala sesuatu, bahkan yang tersembunyi dalam Allah, itu ada di dalam roh Allah. Maka Bapa itu merujuk kepada eksistensi Allah, Putra itu merujuk kepada firman Allah yang kekal, yang berdiam dalam diri Allah, yang kekal bersama-sama dengan Allah, tidak ada yang awal, tidak ada yang akhir, Alfa dan Omega, begitu pula Roh Kudus. Itulah sebabnya sejak semula Kristus selalu mengajarkan tentang Tritunggal. Misalnya ketika perintah agung membaptis orang, Matius pasal 28 dan 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kata yang diterjemahkan dalam nama itu bentuk tunggal. Esto onoma. Dalam nama, artinya dalam nama tunggal. Dalam satu nama, esto onomatu patros, ketu iu ketu agiu pneumatos. Di dalam nama yang tunggal itu, yang tidak lain adalah merujuk kepada eksistensi Allah, ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Makanya di dalam liturgi gereja-gereja timur, baik Katolik maupun ritus timur ortodoks, ya, baik ritus timur Katolik maupun ortodoks, itu kalau berdoa ketika membuat tanda salib selalu ditekankan Allah yang esa. Bismillah walibni warahil kudus al ilahil wahid. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Allah yang esa. Esto onomatu patros ketu iu ketu agiu pneumatos eisteos. Jadi Allah yang esa, Elohim Echad. Jadi Elohim Echad itu adalah Ha'ab, Haben, Ruach HaKodes. Jadi Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam teologi Ibrani, nama itu merujuk kepada dia yang dinamakan. Nama merujuk kepada eksistensi yang dinamakan. Maka ketika orang mati dikatakan kehilangan namanya di bumi. Dalam budaya Ibrani, nama itu merujuk pada eksistensi. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Ya, artinya bahwa bukan hurufnya yang kuat dari nama Tuhan yang disebut Yahweh atau JHWH, tetapi eksistensi Tuhan itu adalah kekuatan. Itulah makna dibalik kata nama. Tidak seperti nama Bambang atau nama Permadi
Tidak seperti itu maksudnya. Lalu dalam liturgi, sejak semula gereja sudah uh, beribadah dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Misalnya ketika Rasul Paulus menyampaikan salamnya dalam akhir dari suratnya 2 Korintus pasal 13 ayat 14. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau Tritunggal itu begitu penting, kenapa tidak disebut langsung dengan Tritunggal? Ini pertanyaan orang-orang yang kurang membaca. Di dalam agama apapun, teologi itu selalu muncul setelah ajaran. Jadi ajaran, pengalaman rohani, baru kemudian ada nama teologinya. Kalau orang mengatakan tidak ada kata Tritunggal dalam Alkitab, begitu juga tidak ada kata tauhid dalam Al-Quran. Karena tauhid itu adalah ajaran untuk menekankan bahwa Allah itu esa. Allah yang esa dalam Islam itu disebut dalam bahasa-bahasa ilmu agama itu sebagai monoteisme atau tauhid, atau dalam bahasa Ibrani hajikud misalnya, kepaham tentang keesaan el-echad Allah yang esa. Jadi judulnya jangan dipersoalkan sementara isinya gagal paham. Kadang-kadang orang Kristen itu minder ketika imannya diserang. Padahal sebetulnya tidak ada kata Tritunggal dalam Al-Quran, dalam Alkitab. Ya sama tidak ada kata tauhid dalam Al-Quran. Kenapa dipersoalkan? Tapi inti ajarannya jelas ada. Lalu kesalahpahaman yang berikutnya, kenapa eh, baru diajarkan atau baru disingkapkan secara lebih jelas setelah kedatangan Yesus? Ya karena memang Alkitab juga mengatakan itu, misalnya Roma pasal 16 ayat 25 sampai dengan 27 misalnya. Bagi dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumasyhurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya, tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Jadi Alkitab sendiri mengatakan pemberitaan tentang Yesus itu adalah pernyataan rahasia yang didiamkan selama berabad-abad. Maka kalau ajaran tentang Tritunggal Maha Kudus baru disingkapkan secara terang benderang setelah kedatangan Yesus, ya jangan protes dong, itu memang firman Tuhan mengatakan seperti itu, ya kan? Kemudian setelah menekankan bahwa Yesus Kristus dan berita tentang Yesus itu rahasia yang didiamkan selama berabad-abad, lalu ditekankan itulah yang dimasyurkan dan telah diberitakan oleh nabi-nabi sebelumnya, kitab para nabi. Maka kemudian uh, ditekankan dalam ayat 27, bagi dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat. Jadi tetap Allah itu esa, satu-satunya Allah yang penuh hikmat oleh Yesus Kristus. Jadi melalui Yesus Kristus, oleh Yesus Kristus, karena Yesus itu firman-Nya Allah yang kekal, segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, hakikat firman Allah yang menyatakan diri siapa Allah itulah yang kemudian dikiaskan dengan anak Allah. Nah, tentu ketika istilah anak Allah itu juga jangan dipahami seolah-olah Tuhannya Kristen itu beranak, itu tidak ada ajaran yang seprimitif seperti itu. Karena apa? Karena jelas di dalam ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Jadi anak tunggal Bapa itu kata kiasan yang merujuk kepada firman Allah yang kekal tadi.
Lalu untuk apa firman menjadi manusia ayat 18 Yohanes pasal 1? Tidak seorang pun pernah melihat Allah. Jadi Allah itu tidak bisa digambar, tidak bisa difoto. Makanya Allah Bapa yang merujuk kepada wujudnya Tuhan itu nggak bisa difoto, nggak ada fotonya. Tapi anak tunggal yang di pangkuan Bapa itu maksudnya firman Allah, yaitu Yesus yang datang sebagai manusia, dialah yang menyatakan Allah yang tidak kelihatan tadi. Makanya bisa digambar. Karena memang yang digambar itu wujud firman yang menjadi manusia. Yang digambar itu adalah bundanya Maria yang suci. Yang digambar itu adalah para rasulnya. Orang jangan protes lagi. Protes lagi, Kristen kenapa memakai ikon gambar-gambar di gereja? Kita tidak boleh menyembah patung, yang nyembah patung juga siapa? Kalau dikatakan patung itu kan lukisan 3 dimensi, kalau gambar itu lukisan 2 dimensi. Apa kitab Taurat itu tidak ada patung? Lah ada kerubim itu kan patung itu. Diteletakkan di bait suci kan kerubim itu kan serafim kerubim itu kan gambar 3 dimensi itu namanya patung. Tapi kan kita tidak boleh menyembah patung, betul tidak boleh. Jangan membuat patung yang menyerupai siapa? Menyerupai Allah dalam eksistensi kekalnya. Tapi kalau menyerupai gambarnya manusia ya boleh kan? Lah itu kemudian kita perlu menyatakan pertama kali beriman itu jangan karena reaksi terhadap agama lain. Beriman itu jangan karena orang lain setuju atau tidak setuju. Dasar kita ya kitab suci. Dasar kita adalah ajaran para rasul, para dosis apostolik ya dasar kita. Karena itu dengan jelas bahwa sebutan anak Allah itu tidak berarti Tuhan beranak. Tidak ada orang Kristen yang pandangannya seprimitif itu. Kenapa demikian? Ketika ajaran Kristen itu muncul, itu sesungguhnya tauhid atau monoteisme atau paham tentang keesaan Allah itu bukan hal yang baru, bukan hal yang apa eh, baru diperkenalkan. Maka ketika Yesus ditanya dalam Markus pasal 12 ayat 29, hukum mana yang paling utama dari semua hukum yang ada? Apa yang dikatakan Yesus? Dengarkanlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Pendengarnya yang semuanya Yahudi tahu bahwa dengarkanlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Itu Ulangan pasal 6 ayat 4 dan orang Yahudi membaca itu 3 kali sehari ketika mereka melakukan tefilah. Tefilah itu sembahyang, sembahyang harian. Orang Yahudi sembahyang harian 3 kali, yang kemudian di gereja mula-mula menjadi 7 kali, di Islam di korting jadi 5 kali. Itu kan bukan tradisi baru, itu dari tradisi gereja. Maka kalau orang mengatakan Yesus itu sembahyang, kenapa Kristen tidak sembahyang dengan bersujud? Bersujud di Kristen itu bukan syariah. Bersujud di Kristen itu adalah apa ya? Bukan agama hukum yang harus contoh persis itu tidak. Yesus mati di kafani, kenapa Kristen mati di peti? Itu kebudayaan, itu bukan bagian dari iman Kristen. Makanya sebetulnya kekristenan itu bukan menentukan tentang jenis kebudayaan Yesus yang kita ikuti, tapi ajarannya, hakikatnya, bukan simbolnya. Nah, simbol itu kan setiap bangsa, setiap budaya kan memiliki kekhasan masing-masing. Maka ketika Yesus mengatakan Shema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Echad, orang-orang Yahudi semua paham itu. Makanya benar ya guru bahwa dia itu esa dan tidak ada yang lain selain dia. Maka kalau di dalam agama Islam tauhid itu untuk menjelaskan berapa jumlah Tuhan, karena pada waktu itu di Mekah itu ada banyak penyembahan berhala, sampai kemudian ada ilah-ilah eh, jahiliyah itu di mana Elata, Usha, dan Manat itu Alata, Usha, dan Manat itu dewi-dewi Mekah itu dianggap banatullah, putri-putri Allah. Maka kemudian ditekankan, oh tidak, Tuhan itu jumlahnya hanya satu. Kulhu Allahu ahad, Allahu somad,
lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah bahwa dia itu Allah yang esa. Allah itu tempat bergantung segala sesuatu, tidak beranak dan tidak diperanakkan, karena itu untuk menghadapi orang-orang Mekah yang percaya Allah Ta'usa dan Manat sebagai putri-putri Allah, dan tidak ada sesuatu pun selain dia yang setara dengan dia, setara dengan Allah. Tapi ketika Yesus mengajarkan tentang Tritunggal, itu bukan untuk menjawab berapa jumlahnya Tuhan, tapi Tuhan yang sudah sepakat esa, yang dari abad ke abad sudah diajarkan oleh nenek moyang kita, itu bagaimana menjelaskannya. Nah, dengan kedatangan Yesus, maka dikatakan rahasia yang didiamkan selama berabad-abad sekarang sudah disingkapkan. Ayat 27 tetap ditekan, dia yang satu-satunya Allah yang bijaksana. Jadi artinya hanya ada satu Allah. Makanya selalu demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yaitu Allah yang Esa. Lalu yang terakhir, lalu bagaimana dengan kemanusiaan Yesus? Ya, jelas kemanusiaan Yesus itu yang kelihatan, yang bisa digambar, yang dilahirkan Bunda Maria. Maka kalau Yesus itu mati, itu sesungguhnya kematian itu tidak melanda pada Allah. Allah tidak bisa mati. Yang mati itu kemanusiaannya. Maka dikatakan eh, 1 Petrus pasal 3 ayat 18, dia yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Kemanusiaannya yang mati. Tapi kalau orang mengatakan, dengan demikian, kata Rasul Paulus, kita telah memberitakan kematian Tuhan. Nah ini kok Tuhan yang mati? Sebentar, Tuhan di situ adalah gelar. Alkitab tidak pernah mengatakan Allah itu mati. Yang dikatakan Alkitab memberitakan kematian Tuhan. Itu artinya gelarnya Yesus itu Tuhan. Tuhan itu bukan hakikatnya. Tuhan itu gelar. Ya, seperti misalnya di dalam Mazmur pasal 110, firman Tuhan kepada tuanku. Lah kata tuan itu dalam bahasa Melayu itu kadang-kadang kalau merujuk kepada apa namanya manusia biasa ya tuan biasa, tapi kalau merujuk kepada Tuhan kemudian ini perkembangan bahasa Melayu, tuan segala tuan itu Tuhan. Itu pun berkembang dalam bahasa Melayu. Anda bisa membaca misalnya prasasti Minyeh Tujuh misalnya. Itu di mana kata Tuhan dan kata Tuan itu belum dibedakan. Untuk raja, untuk Tuhan Allah, bahkan kata Allah itu dulu diterjemahkan juga sebagai Tuhan, kadang-kadang juga Dewata Mulia Raya, itu perkembangan bahasa Melayu. Maka ketika Yesus disebut Tuhan itu artinya Yesus itu penguasa. Siapa yang menjadikan penguasa? Ya Allah Bapanya sendiri. Maka di dalam Kisah Rasul pasal 236, hendaklah semua orang Israel mengetahui bahwa Allah telah menjadikan. Allah di sini hakikat. Allah di sini adalah apa namanya pencipta langit dan bumi. Itulah hakikatnya disebut Allah. Telah menjadikan Yesus yang kamu salibkan. Berarti Yesus yang bisa disalib itu kemanusiaannya kan? Sebagai Tuhan dan Kristus. Sebagai Kristus artinya sebagai yang diurapi sebagai Raja Penyelamat. Sebagai Tuhan artinya dialah Tuhan atas segala Tuhan. Dia penguasa yang agung. Maka kalau dikatakan memberitakan kematian Tuhan sama dengan Anda mengatakan, saya memberitakan bahwa Bung Karno sudah wafat, Presiden Soekarno sudah wafat tahun 1970 misalnya. Presiden Soekarno sudah wafat. Presiden itu gelar yang wafat kemanusiaannya Bung Karno atau Soekarno sebagai manusia. Ya, tapi dalam pengertian presiden, presidennya diganti Pak Harto. Pak Harto diganti dengan Habibie, Habibie diganti Gus Dur. Jabatan, Tuhan itu jabatan. Nah, maka bedakan antara keilahian Yesus yang merujuk kepada Yesus sebagai firman Allah, dan firman Allah itu tidak mungkin kalau bukan Allah. Firman Allah itu harus Allah.
Karena tidak mungkin kalau firman Allah itu kekal, Allah menciptakan melalui atau dengan firman-Nya. Kemudian firman-Nya itu tidak kekal. Itulah yang kemudian dalam sejarah gereja lewat konsili pertama di kota Nikea ditegaskan bahwa aku percaya akan satu Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan percaya akan satu Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal atau Putra Allah yang tunggal, yang dilahirkan dari Bapa sebelum segala zaman. Mana ada orang lahir dari bapak? Semua orang lahir dari ibu. Maka pengertian lahir dari bapak itu artinya firman Allah yang menyatakan siapa Allah, yang keluar dari wujud Allah. Maka karena firman Allah itu keluarnya atau lahirnya dari Allah, jangan bertanya lagi, Allah kok melahirkan? Ya kalau Pancasila itu lahir dari idenya Soekarno, bukan berarti Soekarno harus punya istri sehingga melahirkan Pancasila. Lahirnya Pancasila, siapa istrinya yang melahirkan Pancasila? Hanya orang primitif yang pertanyaannya seperti itu. Maka dikatakan Allah dari Allah, terang dari terang, Allah benar dari Allah benar, Allah sejati dari Allah sejati. Karena apa? Firman Allah itu keluar dari Allah seperti terang dari terang. Terangnya matahari keluar dari matahari. Ya sehakikat dengan matahari, maka dikatakan Allah benar dari Allah benar. Itu kalau dikupas secara mendalam lagi untuk menghadapi ajaran di mana saat itu filsafat Yunani mengajarkan bahwa yang keluar dari Tuhan itu lebih rendah dari Tuhan itu salah. Yang keluar dari Tuhan itu Tuhan pula. Karena apa? Allah tidak mungkin berjenjang. Maka Allah dari Allah, terang dari terang, Allah benar dari Allah benar. Lalu ditekankan, dilahirkan tidak diciptakan. Genitum non factum. Karena apa? Sebelum saya melahirkan gagasan saya lahir dari pikiran saya. Pikiran saya sudah satu dengan saya. Maka ketika saya melahirkan gagasan saya, bukan pikiran saya baru ada. Pikiran saya selalu satu dengan saya. Begitu juga pikiran Allah, firman Allah selalu satu dengan Allah. Lalu terejawantahkan ketika firman itu menjadi manusia. Nah inilah sebetulnya kedalaman-kedalaman ajaran gereja. Karena itu pertama saya sampaikan, kita tidak boleh menilai iman kita tergantung dari agama lain setuju atau tidak setuju. Jangan minder dari agama lain. Kalau perlu agama lain kita buat minder dengan iman kita, kan gitu mestinya. Jadi Kristen itu yang pede, jangan gampang minder dikit-dikit, kemudian apa namanya mengeluh dikit-dikit, kemudian kita ini selalu apa namanya diejek. Ya jangan balas mengejek, tapi tunjukkan kualitas iman kita, bahwa iman Kristen itu iman yang bisa dipertanggungjawabkan seperti yang dikatakan oleh Rasul Petrus dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 15. Kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan dan siap sedialah segala sesuatu untuk memberikan pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi harus lemah lembut dan hormat dan hati nurani yang murni, sehingga orang yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Jadi jelas, pertama saya simpulkan, Tritunggal itu bukan ajaran dari uh, pengaruh pagan, Isis, Osiris, punya anak Horus, tidak seperti itu. Sebab apa? Isis menikah sama Osiris, itu dewa Mesir kuno. Lalu beranak Horus. Sebelum Horus diperanakkan oleh ibunya, Horus tidak ada. Tapi kalau iman Kristen, sebelum Yesus dilahirkan oleh Bunda Maria, dia sudah ada. Sudah ada sebagai apa? Sebagai firman Allah. Maka orang orang yang pengetahuannya minim itu bertanya kepada saya dalam sebuah seminar. Dia tanya begini, Pak Bambang, saya mau tanya, kalau keselamatan itu ada dalam Yesus,
Saya mau tanya, sebelum Yesus ada, nabi-nabi yang ada sebelum Yesus, manusia orang bijak yang ada sebelum Yesus, berarti binasa semua karena Yesus belum ada. Terus saya jawab, sejak kapan Yesus pernah tidak ada? Yesus selalu ada. Anda aja yang membatasi Yesus hanya dalam kemanusiaannya. Sebelum dia datang sebagai manusia, dia sudah ada sebagai firman Allah yang kekal. Makanya seorang kiai Jawa namanya Tunggul Wulung. Dulu Tunggul Wulung itu Kiai Abdullah. Dulu prajuritnya Pangeran Diponegoro, bukan hanya prajurit, telik sandinya Pangeran Diponegoro. Itu menjadi cikal bakal dari gereja-gereja Kristen Jawa. Dia mengatakan, wah kemiri tiba saiki nanging iso dipanen dek wingi. Buah kemiri jatuhnya hari ini tapi bisa dipanen kemarin. Apa maknanya? Yesus sebagai firman Allah itu tidak pernah tidak ada. Dia selalu ada. Maka nabi-nabi yang lahir, manusia-manusia bijak yang lahir sebelum kedatangannya ke dunia, yaitu buah kemirinya sudah ada, meskipun baru dipanen sekarang. Di abad 19 saja, para kiai Jawa itu teologinya sudah begitu maju. Masa sekarang orang menjelaskan Tritunggal aja bingung. Karena apa? Karena kita tidak setia pada ajaran para bapak-bapak gereja. Karena kita sombong merasa lebih pinter dari bapak-bapak gereja. Padahal bapak gereja itu hidupnya sangat dekat dengan peristiwanya. Tidak usah ngomong aliran lah, tidak usah ngomong gerejamu apa. Ngomong sejarah saja. Anda lebih percaya muridnya Petrus, muridnya Yohanes, atau lebih percaya dengan teolog Tubingen abad 19? Kalau saya sorry aja, saya ini orang yang tahu sejarah. Makanya saya lebih percaya dengan generasi awal muridnya para rasul. Lalu orang mengatakan kepada saya, apakah Alkitab tidak cukup, Pak? Ya, Alkitab cukup. Tapi ketika Anda memahami Alkitab di luar konteks sejarah, nyatanya alirannya 60.000 lebih. Bagaimana kita bisa mengatakan bahwa masing-masing benar? Karena itu setialah kepada para pendahulu kita. Sebagaimana dulu orang Yahudi mengajarkan Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, magen Abraham. Allah yang diperkenalkan Yakub sama dengan Allah yang diperkenalkan bapaknya, namanya Ishak. Allah yang diperkenalkan bapaknya sama dengan Allah yang diperkenalkan bapaknya Abraham. Ada kesinambungan. Nah, sekarang kita bukan keturunannya Abraham langsung. Mungkin kita Abraham Somat atau Abraham siapa. Berarti kesinambungan gereja tidak lagi secara daging dan darah, tapi pahlawan iman, yaitu bapak-bapak gereja dari abad pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai abad 21. Nah, itulah saudara-saudara, maka semoga apa yang saya sampaikan lewat presentasi ini lebih menjelaskan bagaimana kita mempercayai Tritunggal Maha Kudus. Kemuliaan bagi Bapa dan Putra dan Roh Kudus sekarang dan selalu, serta sepanjang segala abad. Al-Masdulil Abi Walibni Warahil Kudus, Al-Ana wa Kulu Awanin wa ila dahri tuhur. Amin. Amin, amin. Amin. Ya, puji Tuhan. Terima kasih sekali eh, pemaparan materi yang disampaikan oleh Pak Bambang. Begitu eh, kami diberkati dan biarlah malam hari ini waktu yang kita bisa pakai untuk Bapak Ibu bisa bertanya mungkin melalui chat yang ada di room chat ya. Sebelum Sebelumnya tadi sudah dititipkan pertanyaan ke saya nih Pak. Ya, Eh, ya. ya, tapi tentang ayat-ayat yang disampaikan oleh Pak Syarif dan Pak Glenn tadi sebelum mulai dari Daniel 7 ayat 13 sampai 14 Pak. Nah, Ya, apa yang ditanyakan? jadi dari Daniel 7 ayat 13 sampai yang ke-14 itu Hmm, tentang eh, ada anak seperti anak manusia datanglah ia kepada yang lanjut usia. Jadi hmm, karena hmm. kan ada dua yang digambarkan begitu Pak. Jadi kemudian Wahyu di pasal 5 juga demikian. Di Wahyu pasal 5
Oke, saya Yaitu izin ke ya. kamar kecil dulu ya. Baik, baik, Pak. Ya, Hmm, ya. ya, Aku sih baik. per 45 menit pengalaman kalau ngasih. Iya, Jadi pertanyaan-pertanyaan saya yang di pasal-pasal itu kelihatannya di situ seolah ada bapak anak, bapak anak, bapak anak semua. iya, iya, Pak. Iya. Kalau enggak nanti Pak Syarif bisa langsung ke Ya, pertanyaan apa yang dimaksud. Kita sambil tunggu. penjelasannya cukup menarik, cukup jelas, tapi kok di dalam Alkitab ada pasal-pasal bunyinya itu apa tuh pengertian? Iya, iya, iya. Sebelumnya tanya juga karena Pak Bambang di sana kan jam 10, jam 11 sekarang. Kita punya waktu Iya, sampai jam berapa Pak Bambang? iya, iya, baik, Pak. Baik, Bapak Ibu, nanti kita atur waktu waktunya untuk pertanyaan ya. Kita bisa selesai sampai jam berapa? Ya ini Pak Andri Nathanael yang sudah raise hand ya. Oke, tentang Ya, Daniel ya. ya Pak. Daniel pasal 7 ayat Ayat 13 13 sampai dengan ya, ayat 14. iya, Daniel itu adalah kitab yang berbicara tentang jenis sastra apokaliptik itu adalah sesuatu yang penuh dengan simbol-simbol. Apokaliptik itu sesuatu yang mirip dengan apa yang jenisnya sama dengan wahyu. Nah, ya, sekarang siapa yang dimaksud dengan seperti anak manusia dalam ayat 13? Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya, lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja, maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya adalah kerajaan yang tidak akan musnah. Kata ini bagian dari kitab Wahyu yang ditulis dalam bahasa Aram. Jadi Daniel itu separuh ditulis dalam bahasa Ibrani, separuh dalam bahasa Aram. Kenapa? Karena itu masa pembuangan. Lalu kata yang diterjemahkan dengan seperti anak manusia itu juga diulang dalam kitab Wahyu pasal 1. Itu kebar hmm, enas. Ya, maka Yesus sendiri memakai gelar itu untuk dirinya. Misalnya ketika Yesus bertanya kepada para muridnya di Matius pasal 16, siapakah menurut kata orang anak manusia itu? Maka anak manusia di situ bukan berarti manusia biasa, tapi gelar hmm, Mesias yang ilahi, Mesias yang kekal. Makanya kepadanya diberikan segala kekuasaan sebagai raja untuk segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Jadi ketika Yesus itu disebut anak manusia, artinya bukan manusia biasa, tapi gelar Mesias yang akan datang. Maka Petrus, murid-murid kan ditanya, siapakah menurut kata kamu tentang anak manusia? Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, ada yang mengatakan salah seorang dari para nabi. Tapi apa sendiri katamu tentang aku? Lalu Petrus menjawab, engkau adalah anak Allah. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan Yesus mengatakan, berbahagialah engkau Simon, karena bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, tetapi Bapa sendiri. Jadi perhatikan, kalau manusia itu anak manusia itu hanya manusia biasa, jelas Alkitab mengatakan siapakah anak manusia itu dan Petrus menjawab
engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Berarti anak manusia itu bukan manusia biasa, itu gelar di mana dia yang kekal itu telah menyatakan diri dalam kemanusiaan. Lalu dibawalah dia kibar enas tadi kepada yang lanjut usia. Di sini jangan dipahami kakek-kakek tua. Kata yang lanjut usia itu dalam bahasa aslinya atik yomaya. Yom itu artinya hari-hari. Yomaya hari-hari. Purba hari. Atik itu purba hari. Atik yomaya itu dia yang purba hari. Dia yang hari-harinya tidak berakhir. Yang dia yang tidak lain adalah dia yang ada, yang sudah ada, yang seterusnya ada. Itu merujuk kepada eksistensi Allah. Lalu anak manusia itu merujuk kepada siapa? Kepada Sang Firman yang adalah Allah itu. Loh kok ada dua, Pak? Itu kan gitu pertanyaannya kan? Ada dua, Pak. Anda harus paham dalam dunia apa rohani itu nggak bisa diukur dengan matematika. Maka kalau saya katakan kepada mahasiswa yang tanya, lo kok ada dua? Sekarang perhatikan, mari kita berpikir ya. Gak usah ngomong teologi dulu, gak usah ngomong Alkitab dulu. Terlalu luhur, terlalu mulia. Ayo kita belajar filsafat dasar saja. Baca itu bukunya Aristoteles. Ini saya kalau ngomong begini bukan berarti saya tidak mau baca Alkitab. Pikiran kita harus dirombak dulu agar kita bisa membedakan satu Tuhan dengan satu benda. Maka tesnya membaca filsafat dulu. Makanya kalau di sekolah-sekolah Katolik itu sebelum masuk teologi harus belajar filsafat dulu supaya otaknya cerdas. Maka dikatakan ya, kata Aristoteles, tiga abstraksi manusia berpikir. Yang pertama, namanya fisik. Fisik itu artinya kalau tidak ada bendanya, kita tidak bisa menyimpulkan. Itu pengetahuan yang terendah. Misalnya, orang mengatakan, buku ini persegi panjang. Ya kan? Buku ini. Kalau ada bendanya baru kita mengatakan ini kotak. Bola ini bulat ada bendanya baru kita ngerti. Itu pengetahuan paling rendah. Yang kedua, meningkat lagi namanya matesis. Matesis itu misalnya 5 kali 5 sama dengan 25. Mana bendanya? Tidak ada bendanya pun kita bisa paham kebenaran matesis. 5 kali 5 sama dengan 25. Itu tingkat kedua. Tingkat tertinggi kata Aristoteles namanya teologis metafisik. Meta itu dibalik yang fisik. Satu contoh misalnya, Tuhan itu satu, betul. Apakah satunya Tuhan sama dengan satunya manusia? Kalau sekarang satunya manusia, saya ada di Melbourne, Pak Glenn ada di Surabaya. Ya kan? Saya tidak mungkin pada waktu yang sama, saya ada di Melbourne dan saya ada di Surabaya. Yang di Surabaya Pak Glenn. Dua, ini dua yang dipisahkan. Tapi kalau Tuhan sekarang ada di surga, apa tidak bisa Tuhan ada di bumi? Kalau sekarang Tuhan dalam sosoknya yang kekal sebagai yang lanjut usia, atik yomaya, apakah dia tidak bisa berinkarnasi, bermanifestasi, atau apa yang disebut yang lain, untuk menunjukkan ada dua objek yang berbeda? Nah itu yang harus disampaikan. Maka kalau dikatakan, loh Tritunggal itu katanya satu, Bapa dalam dirinya ada firmannya, ada rohnya. Loh, kok di surga ada dua takhta? Takhta Allah dan takhta anak domba. Sekarang pertanyaannya, satunya Tuhan sama nggak dengan satunya benda? Tuhan itu satu. Tuhan yang satu beserta dengan orang-orang beriman yang jumlahnya 1 juta. Orang-orang beriman disertai Tuhan. 1 juta orang itu berdiam di 1 juta tempat yang berbeda pada waktu yang sama. Apakah Tuhan jadi 1 juta? Ya tidak. Bukankah Tuhan itu satu yang disertai 1 juta orang? Apakah Tuhan jadi 1 juta? Tidak juga. Untuk membahas misteri itu, makanya Allah, firman Allah, dan roh Allah itu disebut sebagai persona. Persona itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia pribadi.
Tapi jangan dipahami pribadi seperti pribadinya si Ahmad, pribadinya si Bambang, pribadinya si Albert, tidak seperti itu. Makanya ini kita sudah masuk ke dalam bahasa dogma. Ketika Yesus itu kan berbicara dalam bahasa Aramaik ya. Bahasa Aramaik itu ada satu kata yang diterjemahkan dengan keberadaan, yaitu ituta. Lalu ada kata kenoma. Kenoma itu yang membedakan satu dengan yang lain. Nah, kata kenoma itulah yang kemudian diterjemahkan menjadi uhnum dalam bahasa Arab. Makanya dalam bahasa teologi, Tuhan itu satu ituta, satu keberadaan dalam tiga cara berada, dalam tiga pribadi. Pribadi ini disebut dengan kenoma. Kenoma itu yang menjadi bahasa Arab uhnum. Tapi bukan oknum dalam bahasa Indonesia. Kalau oknum dalam bahasa Indonesia, tiga oknum pemuda ketangkap sabu-sabu di sebuah kafe. Itu terpisah. Tapi karena kata kenoma ini tidak bisa terwakili dalam bahasa sehari-hari, dalam bahasa Latin, maka Tertulian ketika menerjemahkan kata ini, ya, itu hat ituta telata kenumi. Satu keberadaan, satu hakikat dalam tiga persona. Tapi persona ini dalam bahasa Latin berbeda dengan bahasa Yunani. Bahasa Yunani itu hipostasis, hipoistemi. Sesuatu yang merujuk keterdirian. Jadi manusia, satu. Tapi terdiri dari hakikat kemanusiaannya, keberadaannya, pikirannya, dan rohnya. Nah, inilah keterdirian ini yang disebut hipostasis. Lalu ketika diterjemahkan dalam bahasa Latin, Tertulian bingung. Tidak ada dalam bahasa Latin yang memuat bahasa yang setinggi ini. Karena bahasa Latin itu bahasa hukum. Bahasa yang sifatnya konkret, bahasa yang sifatnya fisik. Maka terpaksalah diterjemahkan persona. Maka dikatakan una substantia tres persona. Tapi diberi keterangan diskresi non separati, distingsi non divisi. Bisa dibedakan namun tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau pribadinya Pak Glenn terpisah dengan pribadi saya, maka kalau ada Pak Glenn, saya dengan Ibu Nora misalnya, Ibu Lora misalnya, tiga pribadi yang terpisah. Tapi dalam urusan Tuhan ini, diskresi non separati bisa dibedakan, tidak bisa dipisahkan. Distingsi masing-masing punya kekhasan secara tak terbagi. Inilah Tritunggal. Jadi pertanyaannya gini, orang tanya kepada saya, Allah itu siapa itu penting? Ah, nggak terlalu penting Allah saya itu. Pentingnya di mana? Lo kok bisa begitu? Sekarang kamu bayangkan. Ketika dunia ini belum ada siapa-siapa, bahkan dunia ini belum ada. Tuhan sendiri. Apa butuh kata satu, dua, tiga? Adanya kata satu itu karena ada yang lain. Makanya ada dua, tiga, empat. Nah waktu itu Tuhan sendiri tidak ada yang lain. Apa butuh kata Tuhan itu satu? Nggak penting. Adanya satu itu karena ada dua, tiga, empat, lima kan? Makanya Tuhan menyatakan diri kepada Musa, aku adalah aku. Bukan aku satu dulu. Karena aku adalah aku itu ya. Aku sang maha ada. Aku yang ada, yang sudah ada, yang seterusnya ada. Nah itu. Makanya ungkapan dibawa kepada dia yang lanjut usia itu bahasa apokaliptik. Itu bahasa metafisik. Bukan bahasa fisika. Bukan bahasa matematika. Ya seperti itu ya. Kemudian apa lagi? Ya, baik, Pak Bambang. Ini waktunya di Melbourne udah jam 11 nih, Pak. Iya, enggak apa-apa. Jam Enggak 11 apa-apa. lebih 4 menit. Hmm. Sampai jam berapa kita dikasih waktu, Pak? Apa pertanyaannya masih berapa? Pertanyaan sih ada yang secara langsung, kemudian Heeh. ada. Ya, silakan, silakan, enggak apa-apa. Ya, 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 baik. terima Pak kasih. Syarif silakan, masih ada? Nah, cukup. Yang punya saya cukup. Itu kan hampir sama semua Oh, ya.
Iya, Tadi ada jadi pertanyaan saya baca tadi, duduk di sebelah kanan Allah tadi. Ya, iya, mirip. Ya, boleh. Itu dari siapa itu? ya itu Silakan Cika pertanyaan jawab. Pak Sarif. Ya, Oke, istilah duduk Saya di sebelah dari kanan saya Allah Pak. itu, ya, 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 baik, Ya ada dari kan? saya, dari saya. Ada. ya, Nah, duduk di sebelah kanan Allah itu asalnya dari kitab Mazmur. Mazmur 110 ayat 1. Mazmur Daud. ya, Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Nah, duduk di sebelah kanan itu maksudnya bukan berarti ada dua kursi, lalu Allah duduk di sebelah kiri, tidak seperti itu. Itu artinya begini ya, pada zaman Raja Daud, itu bait suci itu yang terdiri dari tiga ruangan, ruang Maha Kudus, ruang kudus, dan halaman. Di samping kanan ruang Maha Kudus itu ada istana Raja Daud. Jadi kalau Mesias itu sebagai raja, artinya raja yang kekal. Tuhan ada di ruangan Maha Kudus. Itu gambaran Sekinah ilahi. Dan sebelah kanannya itu istana Daud. Makanya kepada anak Daud yang jadi Mesias nantinya dinubuatkan, duduklah kamu di sebelah kananku. Artinya kamu akan menjadi raja di raja yang kekal. Itu pun kata kiasan. Tidak bisa dimaknai, kalau gitu di surga ada dua kursi. Nah, seperti perumpamaan duduk di sebelah kanan itu tidak hanya ada di dalam Yahudi dan Kristen, tapi itu ada di dalam semua apa perumpamaan Timur Tengah sekarang. Kalau Anda membaca misalnya perbandingannya apa misalnya, nanti di akhirat itu dalam agama Islam itu nanti ada orang-orang yang di apa yang berbaris di sebelah kanan namanya Ashabul Yamin. Mereka menerima kitab di sebelah kanan itu yang diperkenan Tuhan, diridhoi Tuhan. Tapi ada yang sebelah kiri, Ashabul Yasar, itu yang masuk neraka. Golongan kanan, golongan kiri. Itu tidak berarti kanan dan kiri dalam pengertian arah. Makanya kanan itu perkenanan Tuhan. Kiri itu sebaliknya. Ayat 5 dalam teks ini dikatakan, Tuhan ada di sebelah kananmu loh. Katanya duduklah kamu di sebelah kananku. Kan mestinya Tuhan di sebelah kiri. Nah ini kok Tuhan di sebelah kanan? Berarti ini bukan arah tertentu. Ini perumpamaan yang diperkenan Tuhan. Itulah sebabnya ketika Stefanus melihat, dia melihat yang di sebelah kanan Allah. Apa yang dibayangkan Stefanus dalam penglihatan itu tidak bisa dipahami seperti orang melihat duduk kanan apa itu sebelah kanan sebagai arah. Sekarang contohnya begini, sudah ketemu dengan Presiden Prabowo. Oh, kita ketemu dengan tangan kanan beliau. Tangan kanan beliau itu hanya orang kepercayaan, bisa sekretaris presiden, bisa salah wakilnya. Yang jelas itu orang yang dekat dengan presiden. Jadi jangan dipahami dalam pengertian harafiah. Nah, makanya Stefanus mengatakan, aku melihat yang di sebelah kanan, artinya aku melihat Mesias. Karena itu terkait dengan apa yang disebutkan dalam uh, apa namanya Mazmur 110 ayat 1, dan itu pula yang diulang oleh Yesus di dalam misalnya Markus, ya kita bisa membaca sekarang Injil Markus pasal 12 misalnya. Nah, perhatikan Injil Markus pasal 12. Hubungan antara Yesus dan Daud. Pada suatu ketika, ayat 35, Yesus mengajar di Bait Allah dan berkata, bagaimana ahli-ahli Taurat dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud? Ayat 36, Daud sendiri dengan pimpinan Roh Kudus berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Daud sendiri menyebut dia tuannya. Bagaimana mungkin ia anaknya? Orang banyak yang besar jumlahnya mendengar dia dengan penuh minat. Ini orang Yahudi tidak pernah bertanya, bagaimana duduk di sebelah kanan? Apakah Tuhan di sebelah kiri? Enggak. Itu kan kebudayaan Yahudi sudah paham. Artinya apa? Artinya yang dipersoalkan bukan arahnya. Kalau Daud menyebut dia tuannya,
bagaimana Mesias disebut anaknya pula. Mesias itu tuannya Daud dalam pengertian keilahian Mesias adalah bosnya Daud. Yesus sebagai firman Allah, dia Tuhannya Daud. Tapi secara daging, sebagai manusia, kemanusiaan Yesus keturunan Raja Daud. Itu maknanya. Yang dipersoalkan bukan kalau Daud di sebelah, Tuhan di sebelah kanan, Mesias di sebelah kanan, kenapa tidak dikatakan Tuhan di sebelah kiri? Seperti ayat 5, Tuhan ada di sebelah kananmu. Kenapa dikatakan Tuhan ada di sebelah kirimu? Tidak seperti itu. Saya kira itu ya. Ya, ya, Terima kasih, baik. Pak. Terima kasih. Iya, iya, iya. Ya. Eh, Sebelum pertanyaan langsung, satu dulu dari chat room yang ada. Ini pertanyaan tentang orang-orang Kristen yang menganut oneness itu, Pak Bambang. Tidak usah Gimana nih? didengar tuh Setuju aliran nggak? baru ngapain dibahas. Kita ngomong sejarah yang panjang seperti ini Betul, masa dibandingkan dengan betul. aliran yang muncul tahun awal abad 19, awal abad 20. Itu hanya Ya, orang gagal paham memahami firman Tuhan. Tidak bisa membedakan satu Tuhan dengan satu benda. Gitu loh, gak usah ya, dibahas yang gitu, nggak bermutu sudah itu. sudah dijelaskan dengan baik tadi ya Pak, jelas mestinya. Nah, Iya, itu tadi dasarnya untuk Pak Sinaga ya. Baik, saya lanjutkan. Saya persilakan untuk Pak Andre Nathanael. Baik, Salam Singkat Pak Pak. Bambang. shalom Baik, ya. eh, saya sebenarnya ada 4 pertanyaan, hanya karena waktu. Tapi boleh tidak Pak Bambang? Saya sampaikan. Silakan, silakan, silakan. Oke, baik, terima kasih. Tadi memang ya, saya mengerti dari yang Bapak jelaskan bahwa Bapa itu adalah eksistensi Allah dan Roh Kudus itu adalah rohnya Allah. Ya. Tapi terbersit tadi sekilas dalam pertanyaan, eksistensi eksistensi dari Allah itu bukankah adalah roh sendiri seperti Yohanes 4 ayat 24. Maka kalau Hmm. Allah atau Bapa itu sendiri eksistensinya adalah roh, sedangkan Roh Kudus adalah rohnya Allah yang adalah juga roh. Bagaimana ya Pak kita dapat memahami ini? Apakah ini menjadi adanya roh di dalam roh begitu Pak? Itu pertanyaan yang Oke, pertama. saya jawab dulu, Kemudian, saya jawab dulu. oh, baik Pak, terima kasih. Jadi istilah pneuma dalam bahasa Yunani itu beragam makna. Ya, misalnya tujuh roh Allah di dalam itu tidak mengatakan itu tujuh beneran. Dalam pengertian apa? Tujuh spirit, tujuh yang mewakili apa itu roh kebijaksanaan, roh hikmat dan seterusnya. Itu tidak bicara eksistensi, tapi bicara tentang apa namanya apa istilahnya itu karunia-karunia yang ada pada satu Allah tadi dengan rohnya. Kemudian konteksnya Allah itu adalah roh. Itu apa? Terus lihat konteksnya itu adalah orang-orang Samaria. Bagaimana sejarah orang Samaria? Orang Samaria itu keturunan Yusuf yang ada di utara. Kemudian mereka itu pada saat kerajaan Salomo terbelah menjadi dua, mereka ikut 10 suku yang di utara tadi. Ketika mereka jatuh ke tangan Asur tahun 722 sebelum Masehi, maka kemudian orang-orang di utara itu dicampur dengan 5 suku, yaitu Babel, Hamat, Kuta, Awa, dan Sefarwaim. Akibatnya terjadi percampuran suku itu melahirkan sinkretisme. Ilah-ilah asing itu masuk ke rumah-rumah orang Israel. Yang di selatan dibuang ke Babel tahun 586 sebelum Masehi. Namun tahun 539 Kores Agung mengeluarkan putusan mereka dibebaskan kembali ke negara masing-masing termasuk bangsa Yahudi. Lalu ketika Bait Allah mau dibangun kembali, orang-orang Samaria itu mau gabung. Itu zamannya Jerubabel, mau gabung. Tapi ditolak sama orang Yahudi. Karena apa? Karena kamu sudah menikah dengan bangsa-bangsa lain dan itu tidak menjaga kemurnian ajaran tentang keesaan Tuhan. Marahlah orang Samaria. Setelah marah, mereka membangun bait suci tandingan di Bukit Gerizim.
Di Bukit Gerizim itulah mereka membangun bait Allah. Zaman sebelum Yesus, yaitu pada masa kerajaan Makabe, ya, itu pernah dihancurkan oleh Yohanes Hyrcanus. Akibatnya menjadi sangat dendamnya orang Parisi terhadap orang Yahudi. Yesus datang membawa rekonsiliasi kepada perempuan Samaria. Pertanyaannya perempuan Samaria apa? Nenek moyang kami menyembah Tuhan di bukit ini, yaitu di Bukit Gerizim. Nenek moyang Anda di Yerusalem, di mana menyembah Allah yang benar. Itu bicara tentang kiblat ibadah. Karena orang Yahudi itu kemanapun mereka berada menghadapnya ke Yerusalem. Orang Samaria menghadapnya Bukit Gerizim. Di manakah menyembah yang benar? Lalu Yesus mengatakan Allah itu roh. Artinya apa? Allah tidak terikat oleh ruang, tidak terikat oleh waktu, tidak terikat oleh kiblat. Allah itu artinya roh itu artinya bukan Allah itu Roh Kudus kemudian ada dua roh, artinya tidak seperti itu. Artinya Allah tidak terikat oleh ruang dan waktu, tidak terikat oleh kiblat. Tuhan itu ada di mana-mana, sekalipun di mana-mana itu ditampung dalam satu Tuhan. Itu loh artinya. Jadi Allah itu roh itu Allah itu spirit. Allah itu bukan hal yang sifatnya fisik. Sehingga ketika dia dibatasi Yerusalem, yang lain tidak ditampung seperti itu maknanya. Jadi istilah roh di sini maknanya bukan Allah itu Roh Kudus, Bapa itu Roh Kudus, bukan seperti itu. Itu saya kira. Baik, Ya. Pak. Mungkin pertanyaan saya selanjutnya aja kali ya. Eh, em, kan kita tahu bersama bahwa Yesus itu manusia sejati sekaligus Allah sejati. Ya. Dia yang adalah firman menambahkan sesuatu di luar dirinya itu daging manusia, kemanusiaan ke dalam diri. Yang mau saya tanya, apakah Yesus sebagai manusia sejati, dia juga memiliki roh manusia di dalam dirinya? Kemudian eh, ketika Yesus mati, kita tahu bersama bahwa Yesus bangkit dalam tubuh kemuliaan. Yang bangkit dalam tubuh kemuliaan, secara otomatis dia di surga sekarang ini di dalam bentuk daging yang sudah dimuliakan, sementara Bapa itu kan tadi adalah spirit dan roh. Nah, tidakkah ini menjadikan adanya dua eksistensi yang sekarang ini ada? Nah, kemudian apakah ini dapat kita samakan seperti amuba yang membelah diri? Karena firman itu tidak diciptakan. Karena tadi terang yang keluar dari terang, Allah sejati yang keluar dari Allah sejati. Begitu. Terima kasih. Iya, oke. Namanya Yesus itu sepenuhnya manusia, ya berarti punya tubuh, jiwa, roh manusia. Makanya ketika Yesus itu disalibkan, wafat, dia menyerahkan rohnya, roh kemanusiaan. Jadi kalau Yesus tidak punya roh manusia itu ajaran Apolinaris. Ajaran yang sudah dikutuk di konsili Konstantinopel. Jadi kemanusiaan Yesus itu sempurna seperti manusia yang lain, hanya dia tidak berbuat dosa. Makanya ada tubuh, jiwa, dan rohnya. Kan seperti itu. Lah waktu setelah kebangkitan, Yesus bangkit ya dalam tubuh kemuliaan. Dan di surga itu menjadi tempat sekinahnya Allah. Makanya dikatakan di dalam Yohanes bahwa eh, Yohanes pasal 2 ya disebutkan di situ. Saya baca ayatnya saja supaya jelas. Ayat 19, jawab Yesus kepadanya, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini dan engkau akan membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah itu tubuhnya sendiri. Jadi inilah tubuh kemuliaan Yesus yang bangkit. Jadi pertanyaan berarti Allah itu membelah diri seperti amuba. Ini kan bahasa fisik ini. Anda tidak bisa membayangkan dengan amuba ini karena apa? Karena Tuhan tidak bisa disamakan dengan gambaran fisik semacam ini. Maka saya katakan dari awal tadi, mari kita belajar filsafat dasar Aristoteles dulu. Iya kan?
Saya kira itu. Jadi di surga ya Yesus apa kemanusiaan Yesus yang sudah disempurnakan itu dia ada di surga. Makanya dibawa anak domba itu kepada Allah yang apa Bapaknya. Tetapi apakah berarti firman Allah tetap satu dengan Allah? Ya tetap satu dengan Allah. Pikiran saya satu dengan saya. Ketika pikiran saya ditulis dalam bentuk buku, bukunya yang terpisah dengan saya, tapi pikiran saya sekaligus ada di halaman penjelmaan pikiran saya, di buku-buku itu sekaligus ada dalam diri saya. Hanya bedanya saya terikat oleh ruang, terikat oleh waktu. Allah tidak terikat oleh ruang, tidak terikat oleh waktu. Seperti itu. Baca itu apa hasil-hasil konsili Efesus dan konsili Kalsedon. Itu clear sebetulnya. Saya kira itu. Baik Pak Bambang, terima kasih. Saya pikir saya sudah Ya, cukup Pak. Oh iya, iya. ya, baik. Ya, masing-masing satu aja pertanyaan ya, Bapak Ibu, supaya waktunya bisa di ini. Eh, dari chat room sebenarnya ada pertanyaan, tapi sudah dijelaskan oleh Pak Bambang kenapa kita harus gambarkan wajah Yesus supaya lebih suci dari seperti orang Muslim tidak menggambarkan itu ya. Tadi sudah dibahas ya pertanyaan ini. Ya karena wajahnya, karena fisiknya manusia ada, maka ya bisa digambar, bisa difoto gitu Iya, ya. betul, betul ya. Baik, ya. Nah ini mungkin satu pertanyaan yang agak menggelitik ini Pak. Yesus yang berubah punya tubuh kemuliaan, bisa makan, bisa sebelum naik ke surga, bisa minum dan lain sebagainya. Nah apakah kita jika tubuh diubah jadi kemuliaan masih di bumi dan masih bisa makan minum gitu Pak? Ya, Ya, pertanyaan itu baik ya. Karena apa? ya, Karena Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya yang masih di dunia. Iya kan? ya. Makanya digambarkan bahwa itu yang intinya bahwa tubuh kemuliaan itu tidak terikat oleh ruang, tidak terikat oleh waktu, sehingga ketika murid-murid ketakutan karena ancaman orang Yahudi, Yesus tiba-tiba bisa masuk ke ruangan yang terkunci dan tertutup dan mengucapkan salam. Lalu Yesus bisa makan bersama-sama dengan mereka. Itu kan karena Yesus menyesuaikan diri dengan uh, murid-muridnya yang masih ada di dunia. Tapi tidak perlu kita berspekulasi di surga ada rawon atau ada uh, apa Ya, uh, sate babi, nggak usah betul. berspekulasi seperti itu kan. Iya, baik. Ya, baik. Eh, Mungkin saya persilakan untuk Pak Didi satu pertanyaan, lalu Pak Soleman nanti. Saya persilakan. Salam Pak Bambang. Ya, Ya, Salam. ya, Ya Pak, silakan. tadi saya mau meneruskan pertanyaan Pak Nathaniel. Bukankah perbedaan Yesus secara manusia dengan kita secara manusia itu rohnya Yesus itu satu, Pak. Roh Allah itu yang ada di dalam Yesus. Sedangkan kita ini mempunyai dua roh, yaitu roh manusia dan roh kudus. Nah, bukankah seperti itu, Pak? Jadi Yesus itu menurut pemahaman saya, nanti tolong dibenarkan. Karena di dalam Yesus secara manusia itu cuma ada satu roh, yaitu rohnya Allah yang ada di dalam Yesus. Dan kalau kita punya roh sendiri dan roh kudus. Nah, kemudian yang kedua sedikit aja. Kalau Yesus yang naik ke surga itu dalam tubuh daging baru, apakah itu maha hadir atau tidak, Pak? Terima kasih, Pak. Ya, Ya, apakah apa namanya rohnya manusia Yesus itu roh Allah? Bukan ya, roh kemanusiaan Yesus. Beda dengan roh Allah dalam pengertian rohnya yang kekal Allah, beda. Karena kalau Yesus itu rohnya roh Allah dalam diri manusia itu ya itu bukan ajaran gereja, itu bukan ajaran Alkitab. Karena coba kita baca ketika Yesus itu disalibkan dan dia wafat, dia menyerahkan rohnya. Menyerahkan rohnya itu roh kemanusiaan. Kalau Yesus tidak punya roh kemanusiaan itu bukan ajaran iman Kristen, itu ajaran apolinaris. Ajaran ini sudah dinyatakan sesat di konsili Konstantinopel. Jadi seperti itu ya, dalam konteksnya seperti itu. Yang kedua, ya apa namanya? Apakah tubuh Yesus itu maha hadir? Ya, dia maha hadir. Dia maha hadir karena itu
tidak terikat lagi oleh ruang, oleh waktu. Seperti itu. Jadi kalau Yesus tidak punya roh manusia itu bukan ajaran iman Kristen, itu ajaran yang sudah selesai tahun 381 pada Ya. konsili Konstantinopel. Pada waktu Yesus berseru, Eloi, Eloi, lama sabachthani, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bukankah itu roh Allah, roh yang ada di dalam Yesus itu Allah menyerahkan Keluar gitu. anaknya, dia tinggalkan. Berarti kan roh Allah, Pak, meninggalkan dia gitu, Pak. Allah Bukan, meninggalkan. bukan Bukan begitu. gitu. Jadi Mazmur pasal 22 itu namanya nyanyian rusa di kala fajar. Itu adalah nyanyian ratapan setiap orang Yahudi. Jadi konteksnya itu tidak bisa dipahami seperti pemikiran orang modern kita sekarang. Jadi setiap orang Yahudi membaca Mazmur itu dia paham. Mazmur itu keseluruhan ayatnya itu mulai dari Eli Eli lama Faktani bahasa Ibrani ya, Sabaktani itu bahasa Aram, lalu terkait dengan dia menusuk tanganku dan kakiku, dia membuang undi, itu semua ada di dalam Mazmur 22. Jadi nyanyian di kala fajar itu menggambarkan bahwa setiap orang Yahudi membaca teks itu bukan keputusasaan. Teks Mazmur 22 itu menunjukkan bahwa ada harapan di tengah-tengah kesulitan yang sangat besar. Ada harapan di tengah-tengah keputusasaan yang sangat besar. Yesus mengalami penderitaan sampai pada titik terendah manusia pada umumnya. Tetapi Yesus meyakini bahwa ada harapan baru. Itulah pesan dari nyanyian di kala fajar dalam rusa di kala fajar di dalam Mazmur 22. Jadi itu tidak bisa dipahami dengan logika modern kalau gitu. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku, rohnya Allah lepas dari dirinya. Tidak seperti itu. Ya, Ya, Baik, cukup Pak. ya, Terima Pak kasih, Pak. Didi. Terima kasih. Ya, ya, ya. ya. Pak Soleman, silakan satu pertanyaan. Ya, shalom Pak Bambang. Selamat malam. Ya, ini ada pertanyaan mengenai penjelasan tentang Tritunggal, Pak. Seringkali Tritunggal itu dijelaskan dengan bentuk segitiga. Di dalam segitiga itu ada Allah dan di sudut masing-masing itu ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, apakah penjelasan seperti itu adalah penjelasan tepat untuk menggambarkan Tritunggal atau bagaimana, Pak? Terima kasih. Shalom. Begini, gambar itu selalu mengandung kelemahan. Tapi gambar segitiga di tengah-tengahnya Allah itu tidak bisa disalahkan. Karena yang mau ditekankan itu bukan Tuhan itu terikat oleh ruang, terikat oleh bilangan, terikat oleh waktu, tidak seperti maksudnya. Allah itu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu untuk menekankan pembedaan antara ketiganya. Jadi Bapa bukanlah Putra, Putra bukanlah Roh Kudus bukanlah Bapa, tapi Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu Allah yang esa. Itu konteksnya. Jadi itu jangan dipahami kalau sisi ini dengan sisi ini bukan ini, itu ruang, bukan itu. Itu hanya untuk gambaran memudahkan saja. Jadi tekanannya bahwa firman Allah dengan roh Allah itu bisa dibedakan. Karena firman Allah itu merujuk kepada intelektualitas, ya, pikiran Allah. Sementara roh Allah itu merujuk kepada sumber hidup dalam diri Allah. Nah, baik roh Allah, sumber hidup dalam diri Allah itu, maupun firman Allah atau logos Allah atau pikiran Allah itu berdiam kekal dalam wujud Sang Bapa. Maka kalau Bapa disebut Allah itu artinya wujudnya Allah. Kalau Putra disebut Allah itu artinya firman Allah itu sepenuhnya Allah, tapi tidak berwujud sendiri di luar Bapa. Ya, tapi bisa dibedakan dengan Bapa. Kalau Roh Kudus itu disebut Allah, bukan berarti ada tiga wujud, tapi hanya ada satu wujud, satu eksistensi. Itu maknanya. Jadi pembedaan dalam konteks personanya, ya, tetapi kesatuan dalam konteks hakikatnya. Ini saya kira tidak sulit kalau kita paham belajar filsafat, tidak sulit. Makanya saya dari awal tadi, mari kita belajar filsafat dasar dulu. Kesalahannya di kalangan Kristen Protestan, filsafat dijauhi.
Nah, mereka tidak bisa membedakan ini, teman-teman kebanyakan ya, minta maaf. Filsafat itu ada dua hal. Pertama, filsafat sebagai produk dan filsafat sebagai proses. Filsafat sebagai proses itu cara kita berpikir itu loh, didandani. Bisa membedakan satu benda, satu Tuhan, itu filsafat sebagai proses berpikir. Kalau filsafat sebagai produk itu isme. Isme itu misalnya komunisme, ateisme, agnostisme, itu filsafat sebagai proses. Filsafat sebagai produk, artinya produk pemikiran. Tapi kalau filsafat sebagai cara berpikir kritis, membedakan mana yang metafisik, mana yang fisik, mana yang matesis, itu sebetulnya harus dilakukan. Saya kira itu ya. Baik, Ya, terima kasih Pak. ya, baik. Eh, Selanjutnya silakan eh, Pak Budi. Tidak kedengaran suaranya. Bisa? Belum bisa? Kita tunggu ya. Ya, ini tidak bisa. Lanjut mungkin Pak Juan ya. Sama dengan yang di kolom chat juga tanya. Silakan Pak secara langsung. Pak Juan silakan. Terima kasih. Salam Pak Bambang. Apakah Shalom. suara saya kedengaran? Ya, terdengar, terdengar. Ya, ya. Oke. Terima kasih untuk waktunya. Pertanyaan saya adalah, apakah keilahian Yesus dan kemanusiaannya itu pernah terpisah atau tidak? Jika pernah, berarti Yesus pernah menjadi bahwa dia bukan Allah. Tapi sebaliknya, jika tidak pernah, bagaimana ketika Tuhan Yesus mati? Bukankah itu berarti bahwa bukan hanya kemanusiaannya yang mati, tapi juga keilahiannya juga mati, karena Yesus dengan kemanusiaan Yesus dengan keilahian Yesus itu tidak pernah terpisah. Mohon penjelasannya Pak. Terima kasih. Iya, makasih. Sebetulnya dalam konsili Efesus dan konsili Kalsedon sudah dijawab tuntas. Makanya saya selalu mengatakan, tolonglah, mampirlah membaca hasil-hasil konsili. Jangan bikin-bikin sendiri. Karena apa? Itu sudah tuntas sebetulnya. Yesus tidak pernah terpisah keilahian dan kemanusiaannya. Tapi keilahian itu jangan digambarkan benda. Satunya apa kayu dengan satunya besi dipaku di situ jadi meja, ya misalnya, itu kan satunya benda, kan satunya benda itu dibedakan ini kayunya, ini besinya, ya toh? Tapi kalau Allah, Allah itu jangan dibayangkan benda. Allah itu tidak terbatas, tidak terikat ruang dan waktu. Sehingga kalau Allah satu dengan kemanusiaan Yesus, itu tidak perlu kalau Yesus mati, Allah itu ikut mati. Ya toh? Sekarang contohnya, manusia satu dengan rohnya. Ketika manusia mati, apa rohnya juga mati kan tidak? Itu gambaran paling sederhana, meskipun tidak sepenuhnya sama. Ya kan? Karena matinya itu dalam keadaannya sebagai manusia. Manusia itu fisiknya yang kelihatan itu. Tapi Allah itu tidak pernah terikat oleh yang fisik. Maka ketika Yesus dipaku, Yesus disalib, itu Allah tidak bisa dipaku, tidak bisa disalib. Lah kalau satunya Allah seperti satunya benda A dengan benda B menjadi satu benda namanya C, itu kan benda, itu kan fisik. Tapi Allah tidak bisa fisik. Allah itu menyatu dengan kemanusiaan Yesus bukan berarti Allah itu ikut mati di salib. Seperti itu kira-kira. Maka bayangkan Tuhan itu jangan dibayangkan dengan aspek ruang, jangan dibayangkan dengan aspek waktu dulu. Seperti itu ya. Jadi satu sedemikian rupa namun tak terbagi dan tak terpisah. Itu rumusan Kalsedon itu. Allah itu satu sedemikian rupa namun tak terbagi dan tak terpisah. Tak berbaur namun juga tak berubah. Jadi artinya bukan seperti larutan. Larutan antara dua benda, dua cairan menjadi satu. Itu kan akhirnya lebur jadi satu. Makanya ditegaskan, Firman itu telah menjadi manusia, mengambil tubuh kemanusiaan,
sedemikian rupa tak pernah terpisah dalam sekejap pun, secara tak terbagi namun tak terpisah, secara tak berbaur namun tak berubah. Jadi tidak berbaur, tidak menjadi satu, kemudian tidak bisa dibedakan. Secara tak terbagi namun tak terpisah. Nah, ini memang harus dipahami secara metafisik. Tidak bisa dipahami seperti satunya minyak kelapa dengan mentega atau minyak kelapa dengan minyak yang lain. Tidak, itu kan benda. Tuhan kan bukan benda. Kan seperti misalnya satunya Tuhan dengan orang yang sabar. Kan tidak bisa dibedakan. Kalau Tuhan sekarang bersatu, Tuhan satu dengan saya, Tuhan menyertai saya, terus bagaimana Tuhan bisa menyertai orang di Amerika? Bagaimana Tuhan menyertai orang di Kanada? Apakah Tuhan itu memuai atau Tuhan itu memisahkan diri seperti amuba? Masa seperti itu? Iya toh? Bayangkan sekarang, Tuhan beserta orang yang sabar. Berapa jumlah orang yang sabar? Di Surabaya saja, 10.000 orang. 10.000 orang itu berada di 10.000 tempat yang berbeda. Tuhan jumlahnya berapa? Jumlahnya Tuhan satu. Apa Tuhan membelah diri seperti amuba? Masa begitu? Ya tahu? Itu loh kira-kira saudara-saudara. Iya, ya, cukup ya Pak Juan. Ya, mungkin saat, eh, sebelum Pak Elroy, ini ada pertanyaan yang hampir mirip tentang nama Tuhan yang Yahweh itu, Pak Bambang. Karena ada orang Iya, yang menyebutkan yang nama Tuhan adalah Yahweh gitu. Ya, mungkin itu pertanyaannya. ya kita harus mendasarkan pada teks Alkitab. Ya, Memang nama Tuhan itu disebut dalam Perjanjian Lama itu Yod He Vav He. Tapi Alkitab di Perjanjian Baru nama itu tidak ada lagi. Jangan kita mengarang-arang nama itu dihilangkan, mana buktinya? Dari naskah Perjanjian Baru jumlahnya lebih dari 5.800 naskah itu tidak ada satupun kata Yahweh dipertahankan. Kalau di situ misalnya Markus pasal 12 ayat 29. Shema Yisrael Adonai, Adonai itu YHWH. Elohenu Adonai Echad, YHWH Echad. Diterjemahkan Kurios Oteos Imon. Kurios Eis Esti. Berarti diterjemahkan Kurios. Teksnya seperti itu. Lalu dia, tapi kan Tuhan mengatakan itulah namaku untuk selama-lamanya. Maka kata nama jangan dipahami seperti nama kita. Harus dipahami dalam makna bagaimana orang Yahudi sendiri memahami istilah nama. Nama Tuhan menara yang kuat. Bukan berarti kalau YHWH hurufnya copot satu tidak kuat lagi. Nama Tuhan datang dari tempat yang jauh. Bukan berarti nama Tuhan itu secara harfiah. Tapi artinya di situ bahwa Tuhan datang menyatakan diri. Jadi nama itu pernyataan dirinya. Bukan nama dalam pengertian harfiah. Jadi teksnya tidak pernah ada kata Yahweh di Perjanjian Baru. ya, oke, mungkin jelas ya dari penjelasan ini. Mungkin satu atau dua pertanyaan lagi ya, Bapak Ibu, dari Pak Elroy sama Saudara Asel ya. Silakan Elroy dulu. Shalom Pak, selamat malam. Apakah suara saya terdengar jelas ya? Sangat jelas, Ya. sangat jelas. Saya tidak akan menanyakan mengenai doktrinal sih Pak. Kebetulan saya juga sedang menjalankan studi. Menurut Bapak dengan pengarahan tadi kan Bapak selalu mengatakan belajar filsafat dulu, baru melihat pandangan dari filsafat. Nah, menurut Bapak, apakah lebih mendahului belajar filsafat dulu baru mendalami teologi, atau disandingkan bersamaan, atau teologi dulu atau filsafat dulu gitu Pak? Itu aja sih Pak pertanyaannya. Oke. Terima kasih Pak. Filsafat dulu juga bagus dia, jadi semester awal. Disandingkan langsung juga tidak apa-apa. Tapi jangan belajar teologi tanpa belajar disiplin ilmu yang namanya filsafat. Karena apa? Karena yaitu tadi, jadi kalau dikatakan bahwa
Allah satu dengan manusia, sementara kalau Yesus di surga ada duduk di sebelah kanan, tidak dipahami. Lalu ketika Allah menyatu dengan manusia, tapi nyatanya ada pernyataan Allah di tempat lain membelah diri jadi amuba, itu kan salah satu disiplin berpikir sebetulnya. Kalau disiplin berpikirnya benar kan teologinya benar. Gitu loh saudara-saudara. Jadi soal prioritas belajar bersamaan juga tidak apa-apa. Maka di beberapa sekolah teologi tempat saya mengajar, misalnya di STFT Intim, itu kajian filsafat itu pada semester pertama, ya. Kemudian pada semester pertama itu diberi mata kuliah kaitannya misalnya tentang apa pengantar perjanjian lama, bisa juga seperti itu. Tapi jangan langsung bicara tentang Allah Tritunggal, tapi disiplin berpikir kita belum bisa membedakan satu benda dengan satu Allah. Makanya saya sampaikan begitu ya, artinya nggak usah sekolah teologi lah. Di fakultas hukum aja belajar filsafat dulu kok semester 3. Fakultas ekonomi juga seperti itu. Supaya kita bisa membedakan teori-teori keadilan. Nah kalau belajar hukum saja filsafat perlu. Apalagi belajar teologi yang bicara tentang metafisik. Belajar hukum itu misalnya gini. Ya kita bertanya tentang keadilan. Itu bukan wilayah hukum apa ya? Hukum positif ya, misalnya seorang penjual ayam. Pagi-pagi dia beli ayam di pasar, dipotong-potong. 100.000 jadi 5 potong, berarti per potong kan itu 20.000. Lalu dia ambil untung 3.000, 23.000 atau 25.000. 5 potong 25.000. Tapi ketika kemudian dia keliling kampung nggak laku-laku. Kemudian sudah menjelang sore, daripada ayamnya nggak laku, kemudian diobral. Sudah, nggak usah 25.000, 20.000 aja cepet-cepet habis. Pertanyaannya, itu secara ilmu hukum sah-sah. Karena sahnya hukum itu apabila terjadi kesepakatan antara para pihak yang mengikat perjanjian. Tapi kemudian Anda bertanya, adil apa enggak ya? Lalu dia harus jalan ke sana kemari. Apakah adil? Adil itu wilayah filsafat hukum. Wilayah wilayah bukan lagi hukum positif. Kalau resmi tidak resmi, sah tidak sah itu wilayah apa? Hukum secara positif. Begitu juga soal apa namanya berteologi. Berteologi dalam konteks misalnya kalau bicara tentang misalnya apakah Kodeks Vatikanus ini bisa akurat diterima ketika kehilangan satu kata yang berbeda dengan misalnya kodeks yang lebih tua atau papirus yang lebih tua. Lah itu kan wilayah fisik yang bisa di cross check tuh. Di Kodeks Vatikanus bunyi seperti ini, Kodeks Alexianus begini kan masih wilayah fisik, wilayah bahasa. Tapi begitu berbicara tentang eksistensi Tuhan, nah itu nggak bisa di cross check langsung. Maka di situ perlu disiplin berpikir kita yang harus membedakan satu Tuhan dengan satu teks, satu Tuhan dengan satu batu, satu Tuhan dengan satu manusia. Nah, itu pemikiran filsafat itu di situ bukan berarti ketika berteologi kemudian kita harus lebih memilih Aristoteles itu filsafat sebagai produk, atau memilih Neoplatonisme, isme itu kan produk, kesimpulan, ajaran. Tapi proses berfilsafat itu adalah disiplin berpikir. Makanya banyak bapak-bapak gereja itu kan berfilsafat. Nah, ironisnya ketika Anda mengkritik misalnya sekarang Athanasius dari Alexandria atau Justinus Martir, bagaimana Anda mengkritik filsafat sementara Anda tidak pernah belajar filsafat? Kan tidak fair itu. Terus kemudian kita menuduh, kenapa kita lebih mencintai filsafat ketimbang Alkitab? Lah membedakan satu Tuhan dengan satu batu itu sudah berfilsafat artinya. Maka kemudian dikatakan filsafat itu adalah preambulum fide. Jadi persiapan kepada iman. Atau dapat disebut sebagai preparatio evangelica. Ya, persiapan kepada Injil. Seperti itu kira-kira ya. Terima kasih. Baik, Pak. Terima kasih banyak Pak atas jawabannya. Ya,
Ya, mungkin satu lagi pertanyaan ya. Mohon maaf Bapak Ibu karena waktunya. Silakan Saudara Asel singkat. Baik Pak, Salam, selamat malam Pak. Malam. Abang. Ya, saya mau nanyakan tentang konsep penebusan Pak. Nah, sering kan dikatakan Yesus itu sebagai penebus dosa manusia. Nah, yang saya tanyakan ini pihak yang untuk ditebus itu maksudnya ada bagaimana ya menjelaskan pengembaliannya itu Pak? Apakah itu Bapak atau dia menebus itu untuk Bapak atau bagaimana? Karena mereka kan satu eksistensi, apakah itu seperti ada kerancuan begitu Pak? Menurut saya ada kebingungan di situ tentang Yang konsep dibingungkan penobus. apanya? Yang dibingungkan apanya? Ini Pak, yang pihak untuk menebus itu, maksudnya apakah Yesus itu jadi tebusan? Nah, tebusan itu diberikan ke siapa? Ke Allah itu kah atau Yesus sendiri? Seperti itu Pak. Oke, dalam sejarah gereja, teologi ya, ada beberapa pendekatan. Pendekatan yuridis itu biasanya dikembangkan oleh teolog-teolog Latin. Pendekatan yuridis itu seolah-olah Yesus itu menebus itu sebagai ganti keadilan ilahi. Kalau konteks keadilan oke. Tapi seolah-olah Yesus harus mati. Siapa yang harus mengharuskan? Apa Tuhan, kalau Anda mengatakan harus mati, berarti Tuhan terikat pada keharusan. Ketika Tuhan terikat pada keharusan, berarti ada yang lebih mutlak daripada Tuhan. Nah, itu pendekatan yuridis. Pendekatan yuridis ini seolah-olah penebusan Yesus itu hutang kepada setan. Ini ada yang mengembangkan. Loh, kalau kedaulatan Tuhan apa bisa dibatasi berimbang dengan setan? Wong setan itu ciptaannya Tuhan juga. Maka kalau di dalam konsep yang lain ya, misalnya para teolog timur itu mengatakan bahwa penebusan itu sebetulnya adalah lingkaran kasih karunia sendiri. Jadi begini, Tuhan tidak membutuhkan apa korban seolah-olah hutang yang harus dianggap secara yuridis, tetapi itu sebetulnya pertama, karena betapa seriusnya dosa manusia itu, sehingga Tuhan mengajarkan kepada manusia harus perimbangan antara kasih dan keadilan. Ya, kedua, Kristus mati itu dalam pengertian penebusan itu dalam konteks adalah kasih terbesar yang diberikan Yesus kepada manusia. Makanya konteksnya itu adalah kurban. Kurban itu dalam bahasa aslinya, bahasa Aram maupun Ibrani, terkait dengan kata-kata kerep. Kerep itu dekat. Makanya dalam bahasa Arab, sahabat karib, sahabat dekat. Kerep itu berkaitan dengan kata korban. Jadi korban itu artinya bukan perimbangan yuridis seolah-olah Tuhan harus berimbang dengan setan. Tidak. Karena Tuhan itu tidak sebanding dengan setan. Tapi karena konsekuensi kasih karunia yang begitu besar, maka dengan korban Kristus itu, segala bentuk dendam kesumat, segala bentuk kebencian, segala bentuk apa yang menjadi akar dosa itu dilucuti semua. Siapa yang bisa melawan kasih sekarang? Kasih itu membebaskan segala-galanya. Itulah kematian Yesus, itu adalah lingkaran kasih terbesar yang akhirnya memadamkan segala bentuk kebencian, dosa, dendam, kesumat, dan seterusnya. Termasuk iblis tidak bisa berdaya di depan kasih. Itu ada konsep yang seperti itu. Tapi yang ada dua tadi, korban sebagai konsekuensi kasih, karena Tuhan sangat mengasihi kita dan memberikan yang terbaik untuk kita, dan ada yang melakukan pendekatan yuridis seolah-olah harus berimbang dengan setan. Itu saya kira bukan apa ya sesuai dengan apa istilahnya itu kemahakuasaan Tuhan. Tuhan itu maha kuasa, dia bisa apa saja. Tetapi karena Tuhan itu tidak sewenang-wenang, maka kasihnya harus berimbang dengan keadilannya. Pengorbanan Kristus itu bicara keadilannya dan kasihnya sekaligus.
Sekarang contohnya gini, kalau orang bertanya, apakah itu adil? Yesus yang satu orang harus menebus sekian banyak orang yang berdosa. Pertanyaannya, ketika Adam dan Hawa berbuat dosa, apakah itu adil kita juga menerima akibatnya? Kan dia yang berdosa. Waktu dia berbuat dosa kita belum ada. Karena itu tidak pernah janjian. Ayo kita dosa ya nanti ditanggung bersama. Tapi akibat dosa itu maut. Setiap orang dihukum bukan dosanya yang diwariskan, tapi akibat dosa kita terima, yaitu kematian. Kematian jasmani, siapapun yang menolak usia tua, kelapukan, akhirnya berlanjut kematian, itu akibat dosa. Kedua, kematian rohani, jauh dari hadirat Allah. Kan begitu kan? Jadi sekarang, kalau manusia di dunia akibat dari dosa asal Adam, lalu kita suka tidak suka kita akan mati, kita dihukum. Sekarang oleh karena ketaatan satu orang pula, kita ditebus. Jadi inilah aspek keadilannya. Aspek kasihnya itu adalah pemberian cuma-cuma. Karena kalau kita kehilangan keselamatan karena Adam, kita juga menerima kasih karunia cuma-cuma melalui Yesus Kristus. Itu satu. Kedua, soal ritus korban. Kenapa korban Habel diterima? Korban Kain ditolak. Karena korban Habel memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Apa yang terbaik? Yaitu yang sulung dari kambing dan domba. Yang sulung itu sesuatu yang terbaik. Anak sulung untuk Tuhan, hewan sulung untuk Tuhan. Nah, karena itu yang terbaik itu adalah korban yang Tuhan berkenan. Apalagi yang terbaik kalau bukan memberikan diri seutuhnya, nyawanya untuk para sahabatnya. Itulah yang dilakukan Yesus Kristus. Memberikan yang terbaik bagi yang dikasihinya. Jadi Tuhan jangan dibayangkan sebagai seorang yang membutuhkan korban kita. Karena Tuhan itu maha mutlak. Sehingga pembenaran tidak dilakukan oleh keharusan. Karena kalau maka harus ada yang mati. Siapa yang mengharuskan? Itu karena kasih karunia Tuhan. Pemberian bukan karena kewajiban. Sebab kalau harus, kata harus nggak bisa diterapkan untuk Tuhan. Karena kalau Tuhan itu harus, maka berarti Tuhan terikat oleh hukum yang di luar dirinya. Saya kira itu ya. Itu saya kira membutuhkan jawaban yang cukup panjang tentang penebusan. Saya tidak bisa menjelaskan dalam waktu yang sangat singkat, tapi kira-kira gambarannya sekilas seperti itu. Terima kasih Ya. Pak sudah cukup menjelaskan. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, saya kira waktunya sudah habis. Ya, sebenarnya masih panjang, masih banyak hal yang mungkin ada di benak Bapak Ibu dan di room chat yang juga bertanya, tapi karena waktunya sudah habis, ya, saya pikir mungkin lain waktu kami bisa dilayani lagi, bisa Ya, ketemu lagi silakan. dengan Pak Bambang. Ya, saya bersyukur sekali, berterima kasih untuk kesediaan Pak Bambang malam hari ini bisa memberikan materi yang sangat mencerahkan kami sekalian. Kami appreciate untuk Pak Bambang dan biarlah pelayanan yang dipercayakan terus Tuhan berikan hikmat dan seluruh keluarga dapat berkat pertolongan kekuatan dari Tuhan. Mungkin 1-2 menit Pak Syarif mau sampaikan sesuatu sebelum kita akhiri dalam doa. Ya, sekali lagi terima kasih yang luar biasa. Ini satu berkat luar biasa bagi kami semua, khusus saya pribadi. Saya ini fan-nya Pak Bambang ini. Saya terus terang pernah ikut sesinya Pak Bambang yang berapa ya, 12 kali atau 10 kali itu. Oh iya, di apa webinar ya? Lihat online Iya. itu apa ya. Terus saya putar-putar di antintinya ya. So, terima kasih Polor yang Pak Glenn menghubungkan. Nah, seperti dikatakan tadi oleh Pak Bambang, kepala kami, setidak-tidaknya mungkin setahun 2 kali atau 3 kali, waduh, satu berkat luar biasa. Bisa dilihat antusiasnya, fan-nya sama-sama rekan-rekan di sini, ya. Satu berkat luar biasa. Dan mudah-mudahan dia akan datang kalau Pak Bambang pulang ke Malang nengok anak, saya bisa sempat untuk ketemu juga.
Sekali lagi terima kasih Pak Bambang atas pelayanannya pada kami semua. Ya, sama-sama, Pak. Baik, mari kita akan akhiri. Saya minta Pak Rudi Nangin bisa tutup dalam doa, Pak. Saya persilakan. Kita tunggu tanya, enggak tanya kita suruh doa aja Pak Rudi. Pak Rudi, terima kasih sering dikirimi madu saya. Baik, terima kasih. Mari kita satu dalam doa untuk mengakhiri pertemuan kita malam ini. Kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri. Kami bersyukur ya Bapa malam ini Engkau memberikan kami kesempatan untuk bersama-sama mendengarkan sebagian daripada kebenaran yang dipaparkan oleh Bapak Bang Rusena pada sesi ini ya Tuhan. Kami bersyukur ya Bapak, Engkau memberikan sebagian kesempatan ini untuk mengerti lebih jelas pemahaman kami tentang penjelasan Trinitas, agar kami semakin dicerahkan, agar kami semakin memahami dan mengerti, bisa berbagi informasi ini bagi orang sekeliling kami dan bagi orang yang akan menanyakan sebagai tanggung jawab iman kami terhadap sesama kami. Terpujilah Engkau atas segala anugerah berkat-Mu, dan biarlah Tuhan memberkati Pak Bawang Nursena dalam segala pelayanannya dimanapun dia berada. Tolong berkati dalam sepanjang jalan hidupnya, anak-anak dan cucu-cucunya. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan mengakhiri pertemuan ini. Amin.